keenam tadi, karena materi ajarnya beragam, ini juga memfasilitasi pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Nah, di poin ketujuh ini, penekanannya adalah pada kita ingin mendorong guru untuk saling berbagi materi dan modul ajar, supaya semakin variatif lagi resources yang dimiliki oleh guru untuk mengajar. Nah, ini nggak mungkin disediakan secara top down semua dari pusat, tidak mungkin itu. Karena yang tahu konteks, yang tahu keragaman situasi, itu ya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah. Ya. Kita dari pusat itu hanya melihat dari jauh gitu ya, pandangannya pasti terbatas. Karena itulah Pak Praptono ini kan sudah menyediakan fasilitasinya gitu ya, guru berbagi dan belajar, guru belajar itu. Ini sangat powerful. Kita ingin perbaikan pendidikan itu menjadi gerakan. Artinya gerakan yang digerakkan oleh setiap pelaku pendidikan, terutama guru dan kepala sekolah. Bukan terjadi secara top down dan terkontrol oleh pusat. Oke, itu yang 6 dan 7. Berikutnya, 8 dan 9 di slide berikutnya. Nah, ini contoh bahan ajarnya. Jadi, Kemendikbud akan menyediakan contoh-contoh bahan ajar seperti ini. Kita sediakan contoh-contoh yang bagus. Harapannya Bapak Ibu di sekolah bisa mengadaptasi, menyesuaikan dengan konteks masing-masing. Bisa memilih yang mungkin yang sudah ada yang sesuai dengan konteks masing-masing bisa langsung diterapkan. Tapi lebih bagus lagi, contoh-contoh ini memberi inspirasi bagi Bapak Ibu guru untuk membuat sendiri dan membagikannya kepada guru-guru yang lain. Kita sediakan platformnya untuk berbagi juga. Next slide, Mas. Ini contoh untuk SMP di fase D, di Bahasa Indonesia di fase D. Gitu ya. Jadi kita akan sediakan contohnya itu untuk semua fase dan untuk semua mata pelajaran. Next slide. Berikutnya. Nah, ini mundur satu, Mas. Mundur satu lagi. Mundur satu lagi. Maju satu, Mas. Yang slide per jenjang. Setelah ini. Ya, stop. Terima kasih. Nah, ini rangkuman saja. Ini rangkuman perubahan-perubahan yang tadi sudah sebagian besar saya sampaikan, disajikan per jenjang pendidikan, PAUD sampai SMK dan SLB. Mungkin yang belum saya paparkan secara eksplisit tadi adalah perubahan di SMK dan pendidikan khusus ya. Jadi kalau untuk SMK, perubahan kuncinya di SMK PK adalah struktur pelajaran menjadi lebih sederhana dan lebih berorientasi pada kompetensi kerja. Jadi materi dan waktu untuk kejuruan itu kita tingkatkan dari 60 ke hampir 70%. Dan ada juga PKL yang menjadi wajib selama 1 semester. Untuk sekolah luar biasa, perubahan utamanya adalah mindset bahwa siswa yang ketunaannya itu bukan intelektual, siswa yang tunarungu, tunawicara, ya, tanpa hambatan intelektual, itu juga punya potensi yang sama dengan siswa-siswa di sekolah reguler. Dan karena itu akan kita beri capaian pembelajaran yang sama dengan siswa-siswa di sekolah umum. Ketunaan mereka itu bukan menghalang untuk menguasai materi sebagaimana siswa di sekolah reguler. Yang menjadi penghalang itu bukan ketunaan mereka, tetapi keterbatasan fasilitas yang sesuai dengan ketunaan mereka. Jadi ini sekarang kita akui gitu ya, kita akui bahwa fasilitasnya memang terbatas, masih kurang. PR-nya ada di kita. Kita akui bahwa siswa dengan disabilitas non-intelektual itu punya kapasitas intelektual yang sama, punya potensi yang sama baiknya dengan siswa di sekolah-sekolah umum. Dan sama karena itu, sama juga dengan di SMA, SLB dan SMK juga akan mendapatkan pembelajaran berbasis proyek yang
lintas mapel yang interaktif dan kolaboratif tadi. Oke, slide berikutnya. Ya. Nah, sekarang yang spesifik SMA, ini bagaimana caranya kita memberi fleksibilitas, memberi kemerdekaan pada siswa SMA untuk bukan hanya mengembangkan, tapi mungkin juga mengeksplorasi dan mencari minatnya. Ya, karena siswa SMA itu belum tentu sudah memiliki minat dan tujuan hidup yang jelas, gitu ya. Karena kuliah juga masih merumuskan, gitu. Apalagi masih kelas 1 SMA. Nah, yang kita lakukan di SMA adalah menghilangkan penjurusan dan menggantinya dengan pilihan mata pelajaran. Jadi tidak ada lagi nanti di sekolah penggerak itu jurusan IPA, IPS, bahasa. Kita ganti dengan kemerdekaan siswa untuk memilih mata pelajaran. Karena itu mata pelajarannya kita bagi menjadi 5 kotak, 5 kategori. Kategori pertama, kelompok yang wajib, itu wajib diambil oleh semua siswa. Jadi semua siswa kita ini relevan untuk semuanya, gitu ya. Agama, Pancasila, seni, matematika, sejarah, dan seterusnya itu wajib untuk semuanya. Tapi di luar itu, dari 4 kotak yang lainnya, MIPA, bahasa budaya, IPS, vokasi prakarya, itu menjadi pilihan. Batasannya, rambu-rambunya adalah siswa diminta untuk memilih minimal dari 2 kotak, dari 2 kategori. Jadi misalnya dari biologi, fisika, kimia dari kelompok IPA plus 1 dari bahasa, itu boleh. Atau 1 dari bahasa dan banyak dari IPS, itu juga boleh. Atau sedikit-sedikit dari semuanya, dari 4 kotak itu juga boleh. Nah, ini sekali lagi untuk mengakomodasi minat anak yang mungkin masih dalam proses pembentukan, dalam proses perumusan. Next slide. Nah, ini ilustrasinya ya, untuk memperjelas prinsip yang tadi. Misalkan, ada 2 anak, Ani dan Wayan. Profilnya berbeda, profil minatnya. Ani sudah jelas. Ani adalah tipikal siswa yang sudah tahu dia ingin jadi dokter. Ya. Karena itu yang bisa dia ambil di kelas 11 dan 12, yang tadi pilihan tadi berlaku pada kelas 11 dan 12 ya, itu pilihannya dia fokus sudah pada biologi dan kimia. Dengan mengambil sedikit-sedikit dari yang lainnya, gitu ya, sosiologi, bahasa, dan sastra Inggris. Nah, itu minornya. Sedangkan Wayan yang masih belum yakin, dia mau kuliah di manajemen atau di teknik ya, masih gampang. Nah, dia bisa mengambil mata pelajaran yang komposisinya berbeda dari Ani. Jadi dia bisa ngambil matematika, fisika, peminatan, dan juga geografi dan ekonomi misalnya, untuk mencoba apakah betul dia senang dengan ketika mendalami ilmu-ilmu. Oke, berikutnya. Ya, saya akhiri di situ. Sepertinya ini sudah materinya Pak Praptono. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga bisa menjadi poin-poin diskusi yang menarik nanti. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nino atas paparannya. Selanjutnya adalah paparan materi yang ketiga, adalah paparan mengenai pelatihan dan pendampingan program sekolah penggerak yang akan dipaparkan oleh Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Praptono. Kepada Bapak Praptono, dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Terima kasih Pak Kepala Badan. Baik, Bapak Ibu sekalian, para calon kepala sekolah penggerak, saya akan melanjutkan dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Nino, bahwa tentu kebayang oleh Bapak Ibu sekalian akan adanya
perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Dan kalau itu kita identifikasi dalam rangka untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, maka setidaknya akan ada 5 peran yang akan Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah mengembangkan komunitas praktisi. Dan ini harus bisa kita berdayakan, benar yang tadi Mbak? Nah, mengembangkan komunitas praktisi ini untuk lebih memperkuat dukungan, memanfaatkan potensi, dan apa saja yang ada di sekitar satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita lihat, kita punya forum-forum komunikasi para guru, ataupun para kepala sekolah, para praktisi, ada MGMP, ada KKG, ada PKG, MKKS, bahkan tidak sedikit juga mungkin di area atau di sekitar sekolah Bapak Ibu sekalian, ada perguruan tinggi, ada para praktisi, para dosen, pengawas, bahkan pensiunan pengawas, itu semua kan aset-aset, potensi-potensi yang bisa dikembangkan, dan itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk meningkatkan kompetensi guru yang berkelanjutan, sehingga para guru yang Bapak Ibu pimpin ini senantiasa memiliki kemauan, komitmen, panggilan jiwa untuk terus belajar dan belajar, karena memang layanan yang mereka lakukan itu menuntut mereka untuk terus berinovasi dan berkreasi. Kemudian yang kedua, karena Bapak Ibu adalah para pemimpin-pemimpin pembelajaran yang tidak hanya menanggung jawab atau melaksanakan tugas administrasi dan manajerial, tapi Bapak Ibu harus bisa menjadi tempat bagi para guru untuk mencari solusi terhadap persoalan pembelajaran yang dilakukan. Maka Bapak Ibu akan melakukan coaching secara berkala bagi guru-guru yang Bapak Ibu pimpin. Dan kemudian yang ketiga, tentu ini menjadi penting, bahwa ketika sekolah kita melaksanakan pembelajaran yang berbasis pada masalah, ya, problem based learning, atau berbasis project based learning, maka tidak bisa dilepaskan dari aktivitas merencanakan, melaksanakan, merefleksi, dan mengevaluasi. Dan itu harus dilakukan secara berkelanjutan, berkesinambungan. Dan kesemuanya tahapan itu dilakukan dalam rangka untuk melakukan pengembangan pembelajaran dan assessment yang berpusat pada murid. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa mengembangkan sekolah dengan data dan informasi yang sesuai dengan keadaan dari masing-masing satuan pendidikan kita. Dan untuk lebih mengoptimalkan itu, maka pelibatan orang tua dan komunitas harus bisa kita lakukan. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan sumber daya sekolah secara transparan dan akuntabel. Nah, inilah peran-peran yang kita lakukan ketika kita menjadi seorang kepala sekolah penggerak. Nah, sudah terbayang oleh kita bagaimana kemudian kita melakukan atau memulai itu semuanya. Untuk itulah maka kami di Dijen GTK menyiapkan sebuah skema yang akan Bapak Ibu ikuti untuk bisa menjalankan peran di atas secara optimal. Nah, jadi bagaimana kepala sekolah nanti akan belajar, itu kami siapkan dengan 3 skema. Yang pertama adalah kami akan memberikan pelatihan seluruhnya kepada 2.500 kepala sekolah terpilih, yaitu pelatihan kepemimpinan dan implementasi pembelajaran. Ya, jadi tadi yang disampaikan, informasi yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan tadi, itu informasi-informasi yang
nanti secara teknisnya itu akan dipertajam di pelatihan. Kemudian yang kedua, biasanya setelah pelatihan kan peserta itu langsung menerapkan sendiri tanpa pernah ada pendampingan, kemudian evaluasi, supervisi, dan sebagainya. Maka kami dalam implementasi program sekolah penggerak ini, nanti setiap bulan Bapak dan Ibu akan melakukan lokakarya, ya. Baik di tingkat satuan pendidikan maupun nanti lokakarya secara bersama-sama dengan kepala sekolah yang lain di tingkat kabupaten. Dan itu dilakukan bersama-sama dengan pengawas. Jadi Bapak dan Ibu, kepala sekolah yang terpilih sebagai calon kepala sekolah penggerak, maka menentukan sekolah yang dipimpinnya itu akan ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Sekolah yang menjalankan program sekolah penggerak ini. Pengawas yang bertugas di satuan pendidikan yang Bapak Ibu kelola, karena terpilih sebagai sekolah penggerak, maka menjadi sasaran program. Jadi otomatis, sifatnya mandatori. Guru yang mengajar di satuan pendidikan yang terpilih, maka menjadi sasaran program. Nah, sehingga kalau bisa saya gambarkan, sesungguhnya keberhasilan Bapak dan Ibu di dalam seleksi calon kepala sekolah penggerak ini membawa dua unsur penting dalam pendidikan kita, yaitu pengawas dan para guru, dan kemudian yang kedua, menentukan eksistensi secara kelembagaan dari sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Nah, ini tadi satu hal yang sungguh sangat menentukan bagaimana perjuangan Bapak dan Ibu untuk bisa lolos seleksi dalam program sekolah penggerak ini. Dan kemudian yang ketiga, tidak hanya nanti Bapak dan Ibu akan dibekali atau didampingi oleh para pengawas atau penilai, kami pun juga menyiapkan para pelatih ahli yang kami juga seleksi, dan nanti pelatih ahli inilah yang akan mendampingi Bapak dan Ibu secara individual. Ya, jadi ada pendampingan individual, dan kami memberikan rentangan waktu untuk pendampingan ini selama 3 tahun. Nah, mudah-mudahan dengan pola seperti ini, Bapak dan Ibu tidak merasa sendiri, ya, sudah dipilih kemudian dilepaskan di hutan belantara gitu, tidak seperti itu, tapi akan terus kami dampingi, kami kawal untuk memastikan bahwa Bapak dan Ibu bisa menjalankan peran secara optimal dengan pembelajaran yang kita siapkan. Next. Nah, kemudian di samping kita siapkan Bapak dan Ibu, maka nanti para guru pun itu juga akan kita tingkatkan kompetensinya. Nah, untuk guru ini ada 2 pendekatan. Yang pertama, perwakilan guru dari setiap satuan pendidikan itu akan dilatih secara nasional, ya, dengan instruktur-instruktur nasional yang sudah kami siapkan. Misalkan untuk di SD itu nanti minimal akan kita latih 3 atau 4 guru. Untuk di PAUD itu minimal 2 guru. Kemudian kalau di SMP tergantung pada jumlah mata pelajaran dan begitu seterusnya. Nah, kami akan latih semua untuk yang di tingkat nasional, dan demikian juga pengawas yang bertugas menjadi pengawas di satuan pendidikan terpilih, dan kemudian para kepala sekolahnya. Nah, 3 komponen inilah, kepala sekolah, pengawas, dan perwakilan guru, itu yang kita sebut dengan komite pembelajaran. Nah, di luar itu tentu ada guru-guru yang tidak terpanggil untuk mengikuti pelatihan di tingkat nasional. Misalkan di SD punya 7 guru, yang dipanggil untuk nasional itu 3 guru, berarti masih ada 4 guru yang belum terlatih, dan itu pun kami siapkan bagaimana skema yang akan kita jalankan agar seluruh guru yang ada di satuan pendidikan itu mendapatkan kesempatan untuk pelatihan. Nah, pendekatan yang kita terapkan terhadap guru sasaran yang tidak
terlatih secara nasional, maka itu akan dilatih dengan in-house training. Dan itu dilakukan oleh komite pembelajaran. Nah, sementara secara berkesinambungan nanti di setiap bulan itu kita agendakan ada lokakarya, dan dalam rangka untuk pengembangan kompetensi guru, maka satu pendekatan yang akan kita bangun adalah dengan melalui komunitas praktisi, ya, yang melibatkan MGMP, KKG, pengawas, dan sebagainya. Nah, aktivitas yang kita jalankan di dalam komunitas, dalam pengembangan kompetensi guru melalui komunitas praktisi, karena pendekatannya adalah problem-based learning, maka itu pun kita mulai dengan tahapan yang pertama, pemetaan kebutuhan belajar guru. Nah, jadi isu-isu apa saja yang menjadi titik lemah dari para guru di satuan pendidikan itu, maka itu kita identifikasi dan kemudian kita putuskan tema atau topik apa yang akan ditentukan, yang akan dipelajari untuk pengembangan kompetensi guru yang bersangkutan. Nah, jadi ada pemetaan masalahnya, kemudian ditentukan topik belajarnya, lalu dilakukan proses pembelajaran dan kolaborasi bersama, dan itu di komunitas praktisi. Nah, dari proses belajar dan kolaborasi itu lalu dipraktekkan. Nah, setelah dipraktekkan, maka akan ada lesson learn yang bisa didapat. Ya, mungkin ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Mungkin yang berhasil itu karena caranya seperti apa, yang tidak berhasil problemnya seperti apa. Nah, itulah dibagikan, di-sharing dengan sesama guru, dengan teman sejawat, lalu dilakukan refleksi untuk bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari praktek yang sudah dilakukan. Nah, itu dilakukan secara berkesinambungan, secara siklus, dan kalau sudah satu proses selesai, maka kemudian dilakukan pemetaan kembali isu topik yang kedua, lalu apa yang dipelajari, begitu seterusnya. Nah, inilah pola pengembangan kompetensi guru melalui komunitas praktisi, dan kita sudah lakukan penjadwalan untuk menjalankan ini semuanya. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita rangkum beberapa aktivitas yang akan kita berikan kepada sekolah penggerak itu, maka yang pertama pelatihan kepala sekolah dan pengawas, dan juga para perwakilan guru yang tadi saya sebut dengan komite pembelajaran. Nah, itu kita rencanakan setelah Idul Fitri, jadi kira-kira 1 pekan setelah Idul Fitri, maka kita akan jalankan tanggal 17 sampai 27 Mei untuk angkatan 1 dan 31 Mei sampai 10 Juni untuk angkatan yang kedua. Nah, nanti secara bersamaan itu perwakilan guru juga kita latih, dan dalam beberapa modul mungkin itu bergabung, tapi nanti untuk modul-modul yang sifatnya lebih spesifik itu dibuat di dalam kelas tersendiri. Karena memang yang sedikit membedakan antara kepala sekolah pengawas dengan guru itu adalah adanya bobot yang lebih besar untuk di kepala sekolah dan pengawas itu terkait dengan kepemimpinan. Sementara kalau terkait dengan implementasi pembelajaran itu difokuskan sepenuhnya kepada di guru. Nah, ini yang sedikit membedakan. Nah, kemudian setelah komite pembelajaran ini mengikuti pelatihan, maka kemudian di masing-masing satuan pendidikan itu melakukan diseminasi pelatihan kepada guru lain yang tidak terpanggil, dan itu kita akan lakukan di bulan Juli untuk melaksanakan in-house training. Kemudian kita juga merencanakan, karena salah satu intervensi di program sekolah penggerak itu adalah perencanaan berbasis data, maka nanti setelah menyelesaikan in-house training,
maka para kepala sekolah kembali akan mendapatkan pelatihan tentang perencanaan berbasis data profil sekolah. Lalu setiap bulannya dilakukan lokakarya dan coaching untuk pelatihan peningkatan kompetensi pengawas sekolah yang difasilitasi oleh pelatih ahli. Ini durasinya 8 jam pelajaran. Kemudian untuk kepala sekolah itu juga ada pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah, tapi yang dipandu oleh pengawas, dan nanti tetap pelatih ahli juga akan ikut terlibat memfasilitasi. Itu juga dilakukan setiap bulan. Kemudian slide berikutnya, next slide. Nah, yang berikutnya adalah guru di sekolah penggerak. Ini juga setiap bulan bersama dengan komunitas praktisi melakukan kegiatan belajar bersama kepala sekolah, pengawas sekolah, dan rekan sejawat untuk meningkatkan kompetensi guru. Ini yang tadi saya sampaikan, pengembangan kompetensi guru melalui komunitas praktisi. Nah, dengan durasi waktu 4 jam pelajaran. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa guru, kepala sekolah, dan pengawas di sekolah penggerak ini minimal setiap bulan itu pasti ada aktivitas untuk belajar. Kemudian setiap bulan kepala sekolah akan mendapatkan coaching dari pelatih ahli. Nah, jadi kami pelatih ahli yang kami tunjuk nanti untuk di daerah-daerah yang sudah zona hijau atau kuning dari COVID, maka insya Allah bisa dilakukan dengan tatap muka. Nah, kecuali untuk di daerah yang masih orange atau merah, nah itu dilakukan secara daring. Nah, termasuk juga dalam pelaksanaan in-house training ya. In-house training untuk di daerah-daerah yang hijau dan kuning, maka insya Allah dilakukan secara face-to-face, tatap muka, dan nanti yang lainnya baru dilaksanakan secara daring. Tetapi untuk pelatihan pelatihan komite pembelajaran bagi kepala sekolah, pengawas, dan perwakilan guru, itu semuanya akan dilakukan secara daring, karena itu sifatnya nasional dan COVID belum bisa ditangani, sehingga untuk menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, pola pelatihannya masih sepenuhnya akan kita lakukan daring untuk yang di tingkat nasional. Kemudian setiap semester komite pembelajaran setiap 2 bulan sekali itu akan melakukan forum refleksi dan pengembangan diri dari komite pembelajaran ya, untuk melihat apakah program-program yang direncanakan berjalan, kemudian ada tantangan, hambatannya seperti apa, lalu bagaimana solusi yang dilakukan. Lalu setiap semester itu ada forum pemangku kepentingan sekolah. Ini adalah ajang dialog, ajang untuk melaporkan, menginformasikan pelaksanaan program dari sekolah kepada orang tua, kepada komunitas terkait dengan bagaimana program dijalankan. Dan tentu ini dalam rangka untuk juga mendapatkan feedback. Kemudian untuk di tingkat kabupaten itu juga dilakukan dialog atau forum pemangku kepentingan minimal setiap semester itu bisa dilakukan, sehingga nanti kepala satuan pendidikan dari semua jenjang itu bisa melaporkan program-programnya kepada dinas, bisa berbagi pengalaman, berbagi praktek yang sudah dijalankan di masing-masing sekolah. Dan dengan cara seperti ini maka kalau bahasa Jawanya itu guyub rukunnya ya, kegotong royongan untuk menjalankan program ini bisa kita jalankan. Di slide berikutnya. Nah, bentangan waktunya kira-kira seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kami di tim GTK menjanjikan untuk tanggal 30 April di akhir bulan ini itu penetapan 2.500 kepala sekolah penggerak itu bisa dilakukan, dan kami juga saat ini sedang menyiapkan para narasumber dan instruktur yang nanti akan melatih Bapak Ibu sekalian. Untuk bahannya sudah alhamdulillah sudah selesai
10 modul yang kami siapkan. Kemudian LMS-nya juga hari Senin kemarin sudah kita uji coba dan sudah kita sempurnakan. Maka insya Allah minggu depan kami mulai pelatihan instruktur, dan setelah itulah nanti kami akan, instruktur-instruktur kami itu akan melatih Bapak Ibu sekalian di tanggal 17 sampai 27 Mei, dan secara nasional dari 2.500 sekolah itu kami akan melatih paling tidak sekitar 25.000. Untuk itulah kami menyiapkan instruktur yang cukup, yang sangat banyak, lebih dari 600 instruktur sudah kami siapkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu akan melakukan in-house training di bulan Juni itu, dan nanti di bulan September disitulah lokakarya bulanan sudah mulai bisa dijalankan. Setelah Bapak dan Ibu menjalankan sekitar 2 bulan, ya hampir 2 bulan lah, yaitu di Juli dan Agustus. Ya, mudah-mudahan sudah ada pengalaman dan kita bisa merefleksi secara bersama-sama. Dan nanti di Oktober juga sudah dilakukan forum pemangku kepentingan, ya, secara luring, kemudian refleksi dan penguatan kepala sekolah, dan juga penguatan komite pembelajaran secara luring. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian, beberapa melengkapi informasi terkait dengan rencana kami untuk memastikan agar Bapak dan Ibu nanti yang terpilih itu bisa kita dampingi, bisa kita latih, kita dampingi, lalu nanti sama-sama akan kita kawal perjalanan dari program ini hingga berhasil. Saya kira itu Mbak Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Praptono atas paparannya. Baik, demikian seluruh materi pada hari ini sudah dipaparkan. Ada sedikit lagi. Ada satu hal ingin saya sampaikan kepada para calon kepala sekolah ini, calon kepala sekolah penggerak ini. Satu hal yang menjadi juga sangat penting dari kita menjalankan program sekolah penggerak ini adalah program digitalisasi sekolah. Nah, digitalisasi sekolah sangat membutuhkan dukungan yang berupa jaringan internet dan listrik. Nah, untuk melengkapi kebijakan yang akan kita terapkan ini, maka kami di Ditjen GTK sudah menyebar survei kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat ketersediaan jaringan internet dan listrik. Untuk itu mohon kepada para
yang sulit gitu ya, pilihan yang dilematis sekali. Saya harus menuntaskan materi karena diikat oleh tuntutan capaian pembelajaran gitu ya, atau saya mau memperdalam karakter pemahaman murid. Kalau mau menuntaskan materi nggak bisa drill down gitu ya, tidak bisa memperdalam pembahasan. Mungkin murid belum terlalu paham, ya kita lanjut aja ke bab berikutnya. Nah, daripada tidak tuntas gitu kan. Ya ini memang pilihan yang dilematis dan itu bukan salah Bapak Ibu guru. Itu yang lebih salah adalah kita yang memberikan mandat terlalu banyak gitu ya, terlalu ambisius memberikan materinya. Nah, ini yang kita coba perbaiki di pembelajaran di sekolah penggerak dan SMKPK. Kita karena kesadaran itu, kita berusaha untuk memangkas materinya, fokus pada materi-materi yang esensial. Nah, tapi proses setahun ke depan ini, kita juga ingin mendapatkan umpan balik dari Bapak Ibu di sekolah, yang kita anggap sudah esensial, sudah berkurang, sudah mendorong pembelajaran yang mendalam, itu jangan-jangan masih terlalu banyak. Nah, itu perlu umpan balik justru, supaya kita bisa memperbaikinya tahun depan. Atau sebaliknya, kalau ternyata yang kita berikan, wah terlalu gampang itu, terlalu sedikit. Setelah ini jadi bingung nih, banyak waktu luang untuk belajar apa lagi gitu ya. Nah, itu juga kita perlu umpan balik. Jadi jawaban singkatnya untuk pertanyaan yang sangat fundamental ini adalah kita inginnya Bapak Ibu guru itu mementingkan kedalaman pengetahuan, kedalaman penguasaan dan karakter siswa. Ya, bukan ketuntasan kurikulumnya. Kita mengajar untuk siapa? Untuk siswa kan? Ketuntasan kurikulum itu kepentingan kita sebagai orang dewasa, sebagai pembuat kurikulum, sebagai pengajar yang nanti ditanya oleh pengawas, oleh kepala sekolah, gitu ya, sudah tuntas atau belum kurikulumnya. Tapi kalau kita pakai kacamatanya siswa, yang penting bagi mereka kan bukan tuntas atau tidak kurikulumnya, tapi apakah mereka menjadi lebih terampil, lebih menguasai materinya atau tidak. Demikian Mbak Anissa, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu yang membedakan antara implementasi program sekolah penggerak dengan program-program sebelumnya, ini adalah pelibatan pemerintah daerah. Kedudukan atau posisi dari pusat itu hanya mengendorse dari daerah, sehingga sebelum pada putusan untuk daerah mana yang akan menginisiatif untuk menjalankan program sekolah penggerak ini, maka sudah melalui proses rangkaian panjang di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu berkomunikasi, memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pemimpin daerah, para gubernur, bupati, wali kota, dan kepala dinas, bahwa pelaksanaan program sekolah penggerak sangat ditentukan dengan komitmen dan dukungan dari para pimpinan daerah. Dan itu sudah dilakukan dan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding. Jadi sudah ada komitmen-komitmen yang ditandatangani, sudah ada pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para gubernur, bupati, dan wali kota, bahwa daerah akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan program sekolah penggerak. Bahkan di dalamnya ada item-item yang disebutkan secara eksplisit. Di antaranya adalah mengalokasikan dukungan melalui APBD yang sifatnya penganggaran,
kemudian komitmen untuk tidak memindahkan, tidak melakukan rotasi kepala sekolah untuk jangka waktu minimal 3 tahun. Ya, jadi itu ada di dalam komitmen pasal-pasal yang diatur di dalam MOU itu. Jadi apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu sudah disadari betul dan sudah dipahami, bahkan sudah diwujudkan dalam bentuk tertulis dari para pimpinan daerah. Nah, sedangkan pusat itu lebih pada mendorong bagaimana agar para daerah ini memiliki kemauan, mampu untuk menunjukkan komitmen dan dukungannya melalui program-program nyata lapangan. Memang ini karena berjalan di tengah tahun anggaran 2021, mungkin sangat terjadi di beberapa daerah tidak punya waktu untuk alokasi di dalam APBD, tapi sudah ada komitmen nanti di APBD perubahan, di rancangan-rancangan pengusulan ke depan, itu akan diberikan dari pembiayaan-pembiayaan di daerah. Sedangkan untuk di pusat sudah sangat bersungguh-sungguh untuk bisa membackup program ini secara optimal. Terima kasih Mbak Anissa. Ya, jelas Mbak. Ya, terima kasih. Ini satu hal yang sangat menggembirakan ya buat saya, bagaimana Bapak Ibu guru paham betul dengan kondisi dan keadaan di masing-masing satuan pendidikan. Dan perlu saya tegaskan, pemilihan sekolah penggerak tidak didasarkan pada kondisi fisik sekolah. Ya, tidak didasarkan pada dukungan sarana prasarana lokasi dari satuan pendidikan tersebut, tetapi murni bahwa pelaksanaan program sekolah penggerak ini kita mulai dari terpilihnya calon-calon kepala sekolah yang memiliki 10 kriteria khusus yang sudah pernah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu pada saat sosialisasi dan coaching klinik. Dan itulah kriteria yang kami dalami melalui seleksi di tahap 1 kurikulum vitae, IC, TBS, dan bahkan juga di simulasi mengajar dan wawancara. Nah, jadi kami sudah siap betul untuk menjalankan program sekolah penggerak ini dengan kondisi apapun adanya yang ada di satuan pendidikan Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Yang terpenting adalah pemimpinnya ini adalah berkarakter pemimpin pembelajaran yang bisa diandalkan. Gitu. Nah, bagaimana lalu kita mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan dukungan sarana dan sebagainya? Maka di direktorat ini kalau menjalankan program tadi ada digitalisasi sekolah, maka kami pun juga nanti melalui anggaran BOS, baik BOS afirmasi maupun BOS kinerja, itu teralokasi yang dana itu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terkait dengan menjalankan program sekolah penggerak. Jadi sekarang yang terpenting adalah Bapak dan Ibu tampilkan pribadi Bapak dan Ibu sebagai orang-orang yang memiliki dedikasi dan komitmen untuk menggerakkan ekosistem di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian, memiliki semangat untuk terus belajar, dan persoalan sarana prasarana, kemudian jaringan internet,
maka tanggung jawab dari Bapak dan Ibu adalah pastikan semuanya tergambarkan di dalam isian dapodik sekolah Bapak Ibu sekalian. Karena itu yang akan menjadi dasar perencanaan dan dasar dari kami untuk mengambil kebijakan. Sehingga intervensi yang diberikan itu menjadi tepat. Nah, untuk itu saya ingin mengulangi sekali lagi, karena ini ada jaringan yang terkait dengan internet dan listrik yang itu menjadi sangat penting. Maka saya mohon pada Bapak dan Ibu sekalian untuk sekali lagi memastikan agar survei yang berisi item-item untuk mengetahui kondisi internet dan listrik yang sudah kami kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian, tolong itu bisa diisi dan segera dikirimkan kembali agar kami bisa semakin melengkapi persiapan-persiapan yang harus kami lakukan. Tentu saya tidak ingin membiarkan Bapak dan Ibu yang sudah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang luar biasa, terus kami lemah dalam memberikan dukungan, ya, yang sifatnya itu adalah penunjang. Untuk itu, mari kita nanti bersama-sama Bapak dan Ibu yang ada di lapangan bersungguh-sungguh untuk menjalankan program ini, dan nanti kami yang ada di pemerintahan, ya kami akan bekerja sama antara pusat dan pemerintah daerah untuk mengatasi hal-hal yang menyumbat ataupun yang menghambat dari pelaksanaan program sekolah penggerak ini. Termasuk nanti bagaimana terkait dengan buku dan sebagainya, ini adalah bagian penting yang juga kami siapkan. Terima kasih Mbak Anissa.